Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Abigail dari kelas 11-2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk molekul dan bagaimana cara menentukan golongan A dan juga B. Dan juga saya akan menjelaskan tentang teori VSEPR. Masuk yang pertama, yaitu penentuan keempat bilangan kuantum dan letak golongan serta periode golongan A pada suatu unsur. Jadi disajikan dengan unsur Na, yaitu natrium, dengan nomor atom 11. Dan yang pertama tuh mencari konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Karena Na dengan nomor atom 11, maka dimulai dari 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 1. Pada konfigurasi elektron, kita semua harus menghitung pangkatnya terlebih dahulu. Seperti yang 11Na ini, yaitu ada 2, 6, dan 1. Sebenarnya itu 3s itu bermuatan 2, tapi karena Na ini nomor atomnya 11, sehingga 3s menjadi 1, karena 2 ditambah 2 sudah 4 dan ditambah 6 sudah 10, sehingga hanya kurang 1 saja, yaitu disajikan berarti 3s pangkat 1. Setelah diketahui konfigurasi elektron, lanjut mencari bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada utama N, azimut L, magnetik M, dan spin S. Jadi untuk Na ini, setelah mengetahui konfigurasi elektron paling terakhir yaitu 3s pangkat 1, jadi kita hanya memakai yang paling terakhir yaitu 3s pangkat 1. Yang utama, kulit pertamanya itu adalah 3. Dan selanjutnya itu L atau azimut. Azimutnya itu karena S, jadi dia hanya memerlukan satu kotak saja yang bernilai 0. Jadi kalau azimut itu tuh ada SPDF. Jadi kalau S itu 0, P1, D2, dan F3. Jadi kalau S hanya membutuhkan satu kotak saja karena bernilai 0, dan kalau P itu bernilai 1, jadi memiliki kotak sebesar 3, dan selanjutnya D itu mempunyai kotak sebanyak 5 karena dimulai dari min. Dan F itu mempunyai kotak sebanyak 7. Jadi karena Na ini hanya memerlukan satu kotak dan pangkatnya juga cuma 1, jadi kita harus menggambarkan panah ke atas itu sebanyak 1 karena dilihat dari pangkatnya yang di atas S itu. Selanjutnya magnetik menunjukkan orientasi orbital. Jadi karena panahnya berhenti hanya di angka 0, jadinya magnetiknya itu adalah nilainya 0. Selanjutnya itu ada S atau spin. Jadi kalau spin ini, kalau misalkan panahnya ke atas, nilai dari spin adalah plus setengah. Kalau panahnya ke bawah, itu akan bernilai minus setengah. Selanjutnya, karena sudah diketahui bilangan kuantumnya, kita akan mencari periode dan golongan. Karena sudah diketahui konfigurasi elektron tadi, yang paling terakhir adalah 3s pangkat 1. Nah, cara cari periode ini kita hanya berfokus pada 3. Kenapa angka 3? Karena kalau periode ini dicari yang depannya paling besar, yaitu karena di Na ini paling besar 3, jadi periodenya 3. Cara mencari golongan yaitu harus mengetahui dulu kalau SP itu adalah masuk ke dalam golongan A. Kalau D dan F itu masuk ke dalam golongan B.
Karena unsur Na ini bergolongan 3S muatan 1, sehingga golongannya itu A, dan karena muatannya 1 jadinya golongan 1A. Selanjutnya masuk yang kedua, yaitu penentuan keempat bilangan kuantum dan letak golongan serta periode golongan B pada suatu unsur. Pada kali ini saya memilih unsur Cu dengan nomor atom 29. Jadi konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d9. Jadi untuk mengetahui bilangan kuantum dari unsur Cu ini, kita harus melihat lagi dari yang paling terakhir, yaitu 3D9. Jadi N-nya itu atau utama kulitnya itu adalah 3, dan L-nya atau azimut karena dia D, jadinya dia memiliki 7 kotak yang dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Dan karena muatannya 9, isi dulu kotak-kotaknya dengan panah ke atas. Nah, kalau sudah penuh atau sudah tidak cukup lagi untuk menambah panah ke atas, itu akan ditambah dengan panah ke bawah. Jadi satu kotak itu hanya boleh berisi satu panah ke atas dan satu panah ke bawah. Jadi yang keisi panah ke atas itu ada 7 kotak, dan yang keisi panah ke bawah yaitu hanya 2 kotak saja. Dan karena dimulainya dari min 3 sampai 3 itu panah ke atas, jadi kan sisanya panah ke bawah. Jadi dimulai lagi dari min 3 dan sampai berhenti ke min 2. Jadi magnetiknya itu min 2, dan karena yang berhenti itu panahnya ke bawah, sehingga nilai spinnya itu adalah min setengah karena panahnya ke bawah. Nah, setelah sudah mengetahui bilangan kuantumnya, selanjutnya itu mencari periode dan golongan. Pada unsur Cu ini, karena di konfigurasi elektronnya ada yang paling besar yaitu 4, dan kalau yang paling terakhir kan 3D9. Tapi dia tuh harus ditemani dengan S. Jadi kalau D itu harus D plus S. Nah, sehingga kita cari periodenya dulu. Periodenya itu yang paling besar, yang ada di konfigurasi elektron yang sudah kita cari, yaitu sebesar 4, dan golongannya itu mendapatkan nilai 11. Kenapa 11? Karena diambil dari 4S2 dan 3D9. Muatannya akan dihitung. Jadi 3D9 dan 4S2, jadi 9 ditambah 2 itu hasilnya 11. Dan 11 itu masuk ke dalam golongan 1B. Selanjutnya yang terakhir, cara menentukan bentuk molekul menggunakan teori VSEPR. Pada kali ini saya menggunakan senyawa NH14, yaitu dengan N atau nitrogen bernomor atom 7 dan H bernomor atom 1. Dan saya cari konfigurasi elektronnya terlebih dahulu yang 7N, yaitu 2 dan 5. Selanjutnya H, karena dia hanya 1, jadi dia kita tulis 1. Setelah mengetahui konfigurasi elektronnya, saya langsung membuat ikatan kimianya. Atom pusatnya itu adalah N, dan H di sekeliling N. Langsung dimasukkan dengan N-nya yang bermuatan 5, dan H-nya ada 4 karena H4.
Selanjutnya, karena kita mau mencari bentuk molekul dengan teori VSEPR, kita mempunyai rumus yaitu AX M E N. Jadi A itu sebagai atom pusat dan X itu sebagai PEI, yang M itu jumlah PEI, yang E itu PEB, dan yang N itu adalah jumlah PEB. Nah, cara mencari PEB-nya itu dengan rumus PEB sama dengan elektron valensi atom pusat dikurangin PEI dalam kurung B tutup kurung per 2. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Elektron valensinya itu adalah 5 yang dari si N, karena dia atom pusatnya, dikurang dengan PI. PI-nya itu adalah 4. 4 itu yang H4 itu adalah PI, dan karena plus 1 jadi ditulis dalam kurung 1. Jadi PB-nya itu sama dengan 0. Dan rumus molekulnya itu adalah AX4. Nah, senyawa NH4 itu mempunyai rumus AX4 dengan nama tetrahedral. Jadi itu saja pembahasan saya dengan penentuan keempat bilangan kuantum golongan A dan juga golongan B, dan penjelasan tentang teori VSEPR. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.